3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia yaitu mendongeng. Sebelum kita mendongeng, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Menyanyi sama-sama, nah? 1, 2, 3. Aisyah Abdillah, Caca Rahayu, Keisha Zahra Irsal, Muhammad Iqbal, Muhammad Zulkifli, Muhammad Akbar, Nur Aziza, Rahmat, Rahmi, Lesbiza Maulana, Rusdi. Jadi berapa orang yang tidak hadir? 2, jadi 10 orang yang hadir toh. Belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Anak kelas naik dulu, pimpin teman-teman satu baca doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Sebelum belajar doa dimulai. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mendongeng. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu mengembangkan kemampuan siswa dalam menyampaikan cerita dengan ekspresi, ilustrasi, dan gaya penyampaian yang menarik. Selanjutnya itu meningkatkan imajinasi dan kreativitas siswa dalam menciptakan cerita. Selanjutnya itu memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita dan mengapresiasi kekayaan budaya melalui cerita rakyat. Nah, siapa yang pernah dengar itu mendongeng atau apa diketahui itu apa itu mendongeng? Tahu? Iya, cerita apa? Nyata atau fiksi? Nyata? Siapa yang nyata? Katakan saya menurut nyata. Kalau yang fiksi? Nah, langsung saja itu. Nah, adapun pengertian mendongeng, yaitu dongeng adalah bentuk sastra lama yang mengandung seni bercerita secara lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral, hiburan atau pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dongeng adalah cerita yang benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman-zaman dulu yang aneh-aneh. Sedangkan pendapat lain dari menyatakan bahwa dongeng dapat mempengaruhi perkembangan fisik
fisik, intelektual, dan mental anak-anak. Ini disebabkan oleh keterlibatan seluruh indera anak ketika mendengarkan dongeng. Kecerdasan kognitif anak terarah lewat keterampilan berimajinasi, menyimpulkan makna yang terkandung dalam cerita. Nah, adapun manfaat mendongeng. Sebelum menurut saya itu apa yang kalau kayak ada di dengar orang mendongeng, apa yang bisa ditangkap? Bisa maksudnya ya ceritanya, tapi maksudnya bisa ditangkap nilai-nilai dalam cerita itu. Kalau kayak dongeng yang kemarin kundang apa pemahaman saya itu? Apa isinya kemarin kundang? Hah? Nggak pernah didengar itu ceritanya Melin Kundang? Siapa yang pernah lihat filmnya Melin Kundang? Yang dikutuk jadi batu. Nggak pernah lihat? Sudah? Apa di situ? Kenapa bisa dikutuk Melin Kundang jadi batu? Karena? Kenapa? Hah? Nah, adapun manfaat mendongeng yaitu pengembangan bahasa, yaitu dapat membantu siswa meningkatkan kosakata, struktur kalimat, serta kemampuan berbicara. Nah, kalau kayak sering mendongeng itu kayak lancar berbicara, kadang pasti gagal dalam membaca toh. Pasti kayak kadang kita tersendat dalam membaca toh. Peningkatan imajinasi membuka ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Penguatan nilai modern yaitu menanamkan nilai-nilai seperti kebaikan hati, kerja keras, dan keberanian. Nah, di sini itu tadi aku bilang itu ceritanya Melin Kundang di situ kayak berpesan supaya anak-anak itu tidak boleh kayak membangkang sama orang tua. Karena dia kenapa bisa dikutuki jadi batu itu karena membangkang sama orang tua. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan sosial, mengerjakan cara interaksi dan berkomunikasi secara efektif dan audiens. Jenis-jenis cerita dongeng. Dongeng cerita fiksi untuk hiburan biasanya dengan pesan moral. Siapa tahu salah satu contoh judul dongeng? Apa yang sering didengar? Kayak dongeng apa begitu? Yang sering didengar? Pasti sering didengar di lingkungan tertentu. Begini ceritanya Kancil dan Buaya. Pasti sering didengar itu. Kayak ceritanya Upin Ipin masuk juga dongeng itu. Sering pasti ada itu toh. Tapi pasti ada nilai moralnya di situ dalam itu cerita tuh ada pasti nilai moralnya. Kayak nilai moral itu nilai kayak inti dasarnya itu dongeng. Kayak bukan kayak bercerita kayak begini, tapi pasti kayak ada pembelajaran yang bisa dipetik di situ. Toh? Kayak semisal kayak kalau menonton itu Ipin pasti kayak nak kasih belajar niat puasa, ada pasti tuh biasa nak sebut niat puasa. Toh? Ngajarkan bagaimana kayak cara tak menghemat, menabung uang, cari uang, toh? Ada toh? Nah, fabel itu cerita tentang binatang yang bertingkah seperti manusia sehingga mengandung pelajaran moral. Ini nih kayak Kancil dan Buaya. Kalau legenda itu cerita yang berasal dari masa lalu, seringkali bercampur dengan fakta atau mitos. Kalau cerita legenda itu seperti tadi kayak Melin Kundang itu cerita legenda karena fakta. Kalau cerita fantasi itu cerita imajinatif dengan elemen magis atau spiritual. Maksudnya itu kayak ceritanya Doraemon itu fantasi atau imajinatif. Kalau kita melanjutkan pembelajaran kita sedikit dulu ya. Nah, mengerti semua tadi itu ya tepuk, mendekat, tangkap. Kalau tangkap harus diambil pulpennya. Jadi mulai deh mendekat. Berdiri dulu semua kalian supaya tidak curhat Ki. Berdiri Ki. Berdiri semua Ki. Tepuk. Mendekat. Tepuk. Mendekat. 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 Tepuk. Tepuk.
menceritakan dalam cerita tersebut, nah berkelompok di satu orang satu kelompok. Nah di sini adalah Jerry adalah seekor gajah yang pelupa yang tidak pernah mengingat apapun dan selalu melupakan segala hal-hal. Dia pun sering melupakan janjinya bersama teman dan meningkari janjinya. Ketika dimarahi, Jerry hanya dapat meminta maaf dengan tatapan yang menyedihkan. Nah di sini kalau kayak bilang tatapan yang menyedihkan bagaimana tatapannya? Atau kayak menurut kalau kayak bilang Kak? Pipa. Wah. Nah di sini kalau kayak bilang Kak, Jerry kayak dimarahi Jerry tapi kayak tatapan menyedihkan bagaimana? Tatapan Kak? Tersenyum atau bagaimana? Oh iya. Karena hal tersebut Jerry dimusuhi oleh seekor gajah bernama Susi. Susi sering kesal dan memarahi Jerry ketika Jerry lupa dengan janjinya. Sampai akhirnya Susi meminta Jerry untuk merayakan ulang tahunnya. Dan jika Jerry tidak datang, maka Susi tidak akan lagi berteman dengan Jerry. Jerry pun akhirnya mengingatkan pita besar di kasurnya agar dia bisa ingat untuk mengunjungi pesta Susi. Ketika pagi hari, Jerry melihat pita besar di kasurnya dan dia ingat dia memiliki janji dengan seseorang, tetapi lupa siapa yang membuat janji dengannya. Jerry pun berkeliling hutan untuk menanyakan semua orang dan berpikir untuk mengunjungi Susi, karena Susi adalah gajah terpintar yang dia kenal. Ketika mengunjungi rumah Susi, Susi senang karena Jerry mengingat janjinya dan merayakan ulang tahun bersama Jerry. Nah, selanjutnya saya itu meminta perwakilan setiap kelompok untuk membacakan teks dongeng tersebut dimulai dari kelompok 1. Ini jangan kita itu nanti. Perhatikan caranya teman-teman baca. Perhatikan tanda titik kemana? Jerry adalah seekor gajah pelupa yang tidak pernah mengingat apapun dan selalu melupakan segala hal. Dia pun sering melupakan janjinya bersama teman dan mengingkari janjinya ketika marahi. Seri mana dapat meminta maaf dengan tatapan yang menyedihkan. Karena hal tersebut, Jerry dimusuhi oleh seekor gajah bernama Susi. Susi sering kesal dan marahi ketika Jerry lupa dengan janjinya. Sampai akhirnya Susi meminta Jerry merayakan ulang tahun, dan jika Jerry tidak datang, maka Susi tidak akan lagi berteman dengan Jerry. Jerry pun akhirnya mengingatkan pita besar kasurnya
Lanjut, Madam. Jerry adalah seekor gajah pemurba yang tidak pernah mengingat apapun dan selalu melupakan segala hal. Dia pun sering melupakan janjinya bersama teman dan mengingkari janjinya. Ketika dimarahi, Jerry hanya dapat meminta maaf dengan kata-kata yang menyedihkan. Karena hal tersebut, Jerry dimusuhi oleh seekor gajah bernama Susi. Ya, itulah tadi salah satu siswa yang dari perwakilan kelompok berita dari materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak mau tanya, apa yang diketahui apa itu dongeng? Ya, cerita apa? Dongeng adalah cerita. Apa itu dongeng? Cerita apa? Cerita masa lalu kah? Cerita fiksi kah? Atau apa? Kalau fiksi, bukan dongeng. Dongeng adalah cerita yang menggunakan sastra lama. Di dalamnya ada sebuah masa lalu, fiksi, non fiksi maupun cerita dari zaman-zaman dahulu begitu. Nah, kakak harap di sini kita tadi setelah mempelajari dongeng, kita mengerti sebuah bagaimana itu bentuknya dongeng toh. Dongeng itu kayak sebuah cerita. Nah, di sini untuk pembelajaran selanjutnya, kakak harap kita adik-adik membuat sebuah dongeng. Dongeng yang kayak 2-3 bait yang bisa dibikin dikumpul di pembelajaran selanjutnya. Dikerjakan di rumah. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nanti kalau pulang jangan kemana, langsung pulang ke rumah aja, jangan singgah-singgah dulu. Baik, saya akhiri.